saya Farid Desmardika dengan NIM 640893. Saya Muhammad Farid dengan NIM 64250871. Saya Image Restofania dengan NIM 4250418. Yang pertama, ada latar belakang. Di tengah dinamika yang tidak menentu ini, perusahaan dituntut untuk mempunyai strategis yang lebih kokoh. Salah satunya visi dan misi. Dinamika ekonomi global yang tidak menentu membuat visi dan misi Bank BRI sangat krusial, karena sebagai pilar ekonomi nasional. Tantangan-tantangan disrupsi banyak menuntut dan banyak bank-bank yang gagal menyelaraskan visi dan misinya. Akhirnya, Bank BRI membuat rancangan yaitu The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia yang memerlukan strategi pemasaran, operasi, SDM, dan keuangan. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penulisan. Yang pertama ada rumusan masalah, ada keselarasan visi misi BRI dengan lingkungan eksternal, internalisasi visi misi ke fungsi organisasi, usulan perbaikan redaksi visi misi untuk kompetisi Asia Tenggara, dan KPI dan resiko implementasi strategi baru. Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis relevansi visi misi BRI terhadap perubahan lingkungan terhadap bisnis. Yang kedua, mengevaluasi kesesuaian visi misi dengan kebijakan nyata fungsi internal. Yang ketiga, memberikan rekomendasi strategis pembaruan visi misi adaptif. Yang keempat, merancang contoh program kerja dan KPI relevan. Selanjutnya ada konsep dasar. Yang pertama, visi. Pernyataan cita-cita, impian atau tujuan jangka panjang organisasi di masa depan. Kompas petunjuk arah dan identitas. Yang kedua ada misi, penjabaran operasional, langkah nyata mewujudkan visi. Fokus pada apa yang dilakukan, siapa yang dilayani, dan nilai yang ditawarkan. Selanjutnya ada metode dan kerangka analisis. Yang pertama ada analisis kualitatif, yaitu menggunakan metode kualitatif context analysis dengan studi literatur jurnal manajemen. Yang kedua ada research based view atau RBV, yaitu dia menganalisis pemanfaatan aset internet berupa SDM, teknologi oleh visi dan misi. Yang ketiga ada analisis PESTEL. Dia memetakan lingkungan makro berupa politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Yang terakhir ada value chain analysis, yaitu menghubungkan visi dan misi dengan aktivitas primer, operasi, pemasaran, dan pendukung berupa SDM dan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah analisis visi, misi, dan lingkungan. Visi adalah the most valuable banking group in the Southeast Asia and champion of financial inclusion. Misi yang pertama adalah memberikan yang terbaik bagi nasabah melalui layanan prima dan solusi digital. Yang kedua, menyediakan lingkungan kerja kondusif bagi insan BRI. Lalu ada pemetaan lingkungan bisnis pelanggan. Munculnya segmen saving nasabah mikro beralih ke pinjaman aplikasi. Regulator atau OJK sebagai perketat aturan cyber resilience dan ESG, pembentukan holding ultramikro. Lalu ada pesaing, bank digital murni tawarkan suku bunga simpanan tinggi. Lalu di sini ada teknologi adopsi AI untuk deteksi fraud, machine learning untuk kelayakan kredit. Ya, di sini kita lihat gimana visi dan misi BRI itu diterapin ke fungsi-fungsi utamanya. Dari pemasaran, visi Champion of Financial Inclusion diwujudkan lewat micro-targeting, contohnya pasar.id. Buat pedagang pasar, jadi produknya benar-benar sesuai kebutuhan. Dari operasi, BRI beralih ke digital first lewat sistem seperti Brisport, supaya proses kredit lebih cepat dan efisien sesuai misi solusi digital. Dari sisi SDM, BRI dorong culture transformation biar karyawannya adaptif dan punya mindset digital. Dan dari keuangan, fokusnya ke low cost funding atau CASA dengan digitalisasi buat menekan biaya operasional. Jadi bisa dibilang semua fungsi di BRI saling terintegrasi buat mendukung satu visi yang sama.
Rekomendasi strategi dan KPI. A. Usulan redaksi visi atau misi. Penekanan strategis. Usulan perubahan misi 1. Memberikan solusi keuangan berbasis AI yang inklusif dan berkelanjutan ESG untuk memberdayakan ekosistem UMKM global. Alasan penambahan aspek AI dan ESG sangat krusial bagi investor internasional saat ini. B. Program dan KPI pendukung. Fungsi pemasaran. Contoh program UMKM Go Global Expo. KPI jumlah nasabah UMKM yang berhasil ekspor. Fungsi teknologi. Contoh program All-Driven Credit Scoring. KPI penurunan rasio NPL non-performing loan di sektor mikro. Fungsi SDM. Contoh program Digital Upskilling Lab. KPI persen karyawan yang sertifikasi data analisis. Lalu implikasi sumber daya dan risiko. A. Kebutuhan sumber daya. Investasi pada data scientist dan pakar cybersecurity sangat tinggi. Penguatan infrastruktur server untuk menampung kebijakan transaksi digital. B. Risiko strategis digital gap. Nasabah mikro di pelosok yang belum siap teknologi dapat tertinggal jika migrasi digital dilakukan terlalu agresif. Ketiga, operasional risk. Kegagalan sistem IT dapat menghentikan seluruh layanan perbankan secara nasional. Keempat, tahapan pelaksanaan. Tahun 1. Sosialisasi visi berbasis ESG ke seluruh unit kerja. Tahun 2. Pengembangan produk keuangan hijau, green bond atau green loan. Tahun ketiga. Evaluasi dampak inklusi keuangan terhadap kesejahteraan nasabah, impact atau investing. Dan yang terakhir ada penutup kesimpulan. Keselarasan strategi misi BRI membuat BRI menjadi resultant terhadap disrupsi teknologi melalui hybrid banking, yaitu gabungan antara kekuatan fisik dan efisiensi digital. Dan visi BRI menyatukan fungsi SDM, operasi, pemasaran profitabilitas, dan juga fungsi nasional. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.